Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya dalam tugas Ruang Kolaborasi Modul 2.1 Analisis Skenario Pembelajaran Berdiferensiasi di Jenjang SD dalam Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Perkenalkan, nama saya Dadang Bagus Sanjaya. Dalam Guru Penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan juga pengajar praktek Ibu Sri Widodo Puji Lestari. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Calon guru penggerak nantinya dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SD. Nah, ini akan menjadi fokus pembahasan dalam materi ini. Pada skenario pembelajaran pada materi ini fokus pada jenjang SD, di mana di sini disebutkan ada seorang guru bernama Pak Dermawan. Pak Dermawan akan mengajar murid-muridnya materi tentang sistem organ pencernaan. Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti ada bacaan, kartu-kartu pertanyaan, dan juga video. Pak Dermawan juga mempersiapkan beberapa kegiatan yang dapat dipilih oleh siswa, sehingga siswa dapat nyaman dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah, coba sekarang kita perhatikan, apakah kebutuhan belajar murid yang bisa dipenuhi oleh Pak Dermawan? Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian minat dan profil belajar murid. Ketiga poin ini akan dibahas dalam materi ini, akan menjadi analisis pembelajaran berdiferensiasi. Coba sekarang kita lihat kesiapan belajar murid. Apa itu kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan. Di sini, saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya dalam belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pak Dermawan kemudian mengelompokkan murid berdasarkan dengan tingkat kemampuan membaca para murid. Ini yang dilakukan Pak Dermawan di awal pembelajaran. Yang kedua adalah minat. Apa itu minat? Minat merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Di sini Pak Dermawan mulai menyediakan berbagai macam buku bacaan yang dapat meningkatkan minat siswa dalam menggali informasi. Bacaan yang disediakan meliputi buku bacaan, artikel, dan comic sans. Kemudian Pak Dermawan juga menyiapkan beberapa aktivitas dengan tujuan yang sama, yaitu agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Nah, ini Pak Dermawan mencoba melakukannya agar anak-anak bisa terlihat minat yang mereka miliki. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada poin ini adalah poin yang sangat penting karena profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya jadi mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Nah, ini sangat penting bagi seorang guru untuk memetakan cara belajar siswa-siswanya, seperti yang dilakukan oleh Pak Dermawan. Pada bagian ini, yaitu bagian profil belajar murid, terlihat Pak Dermawan benar-benar memberikan pelayanan kepada siswa. Terlihat yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan. Pak Dermawan tidak ada komputer di sana, tapi
beliau tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya. Sebuah video singkat kemudian diberikan kepada anak-anak. Yang kedua, preferensi budaya. Murid-murid diperbolehkan memilih cara mengerjakan tugas, misalnya dengan teman sendiri atau mencari informasi yang lain. Ketiga adalah preferensi gaya belajar. Di sini ada 3, yaitu kinestetik, visual, dan audio. Berusaha Pak Darmawan memfasilitasi mereka semua sehingga para siswa nyaman dan bisa terlihat pemetaan topik belajar murid-murid. Pada bagian ini, kita akan menganalisis tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Darmawan. Terlihat dalam materi ini ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Akan kita coba analisis bersama, supaya kita menjadi paham tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita akan coba membahas satu persatu. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya dalam belajar sesuai dengan kebutuhan. Pak Darmawan menyampaikan tujuan belajar dan memberikan penjelasan awal serta menampilkan beberapa media pembelajaran. Terlihat pada langkah pembelajaran ke-6. Ini semua menjadi diferensiasi konten yang terlihat dalam materi atau strategi pembelajaran di jenjang SD. Selanjutnya adalah tentang diferensiasi proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam kelas. Pada saat proses diskusi kelompok, terlihat pada langkah pembelajaran ke-9, tampak dari kegiatan Pak Darmawan yaitu menggunakan penilaian berjenjang, kemudian membentuk kelompok diskusi berdasarkan kemampuan belajar murid, dan yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan pemandu atau tangan. Oke, silakan cermati dulu bagian diferensiasi proses berikut. Ini masih lanjutan dari slide sebelumnya. Silakan coba dicermati dulu bagaimana Pak Darmawan membuat atau melakukan strategi dalam diferensiasi proses di sini. Selanjutnya di sini yang ketiga adalah tentang diferensiasi produk. Ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran yang dilakukan di sini, menunjukkan bagaimana kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu pembelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tentang sistem pencernaan, Pak Darmawan memberikan tugas membuat alur pencernaan sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Sekarang kita coba cermati bagian yang tidak kalah pentingnya, penilaian atau asesmen. Bagaimana Pak Darmawan melakukan penilaian? Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, juga assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Pada skenario ini, Pak Darmawan hanya melakukan 2 asesmen, yaitu asesmen for learning atau penilaian untuk pembelajaran dan juga asesmen of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Untuk penilaian atau asesmen as learning sebagai pembelajaran itu belum terlihat dalam skenario ini. Itu yang menjadi poin pembahasan atau poin temuan dalam analisis skenario pembelajaran berdiferensi di jenjang SD. Selanjutnya, kita akan mengulas lagi tentang penilaian yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Assessment for learning, Pak Darmawan mengobservasi dengan mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan juga memberi pertanyaan lanjutan. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian saat membantu murid memahami konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian didisplay di kelas. Selanjutnya, assessment of learning. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk
mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Akhirnya itu tadi yang menjadi hasil analisis pada skenario pembelajaran berdiferensiasi di SD. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.